Ini pertanyaannya adalah, apakah Muhammadiyah lebih dekat ke Salafi atau lebih dekat ke Sufi di negeri ini? Baik, ini pertanyaannya harus hati-hati jawabnya nih. Tidak boleh main-main dengan pertanyaan seperti ini, karena kalau kita tidak hati-hati bisa membuat persaudaraan menjadi renggang. Dan kepada siapapun kita di dalam bermuamalah, sebaiknya kita cari persamaannya, bukan cari perbedaannya. Maka saya termasuk yang kurang sepakat ketika membahas kepada saudara sesama muslim itu yang dibahas perbedaannya. Itu saya sebenarnya kurang sepakat. Sebaiknya yang kita bahas adalah persamaannya. Toh kalau ada perbedaan, maka hendaknya kita bisa berlapang dada, karena kita ini sesama muslim yang disembah sama. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblatnya sama. Jadi Muhammadiyah, Salafi, Sufi, kiblatnya sama. Yang disembah sama. Kemudian kitabnya sama apa beda? Kitabnya juga sama. Apalagi? Nabinya sama. Ada lagi? Napa? Ya. Baik. Rukun imannya sama. Rukun Islamnya sama. Sama-sama sholatnya. Jadi hendaknya kita lebih memandang kepada persamaannya. Kalau tadi pertanyaannya, apakah Muhammadiyah itu lebih dekat kepada Salafi atau Sufi? Baik. Dalam masalah ini tentu ketika kita membahas ini bukan untuk memecah persaudaraan, bukan. Ketika saya menjawab ini bukan berarti kemudian merenggangkan persaudaraan, bukan. Teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama tahu bahwa slogan Muhammadiyah dari awal itu adalah ar-ruju' bil kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sama slogannya dengan Salafi. Itu sama slogannya dengan Salafi. Sementara kalau dengan Sufi itu beda. Karena dengan Sufi itu adalah qaul ulama, ibarat dari para ulama. Dari sini sedikit berbeda. Kemudian apa lagi? Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Di suara Muhammadiyah itu memberikan jawaban Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Sementara Sufi itu Allah bebas dari 6 arah, tidak butuh tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Jadi ada yang berbeda. Sehingga dari sini ini masih lebih dekat kepada Salafi dibandingkan dengan Sufi. Kemudian dalam hal yang lainnya, tadi dalam hal slogan. Kemudian yang kedua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tauhid, Muhammadiyah di sini menggunakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nanti bisa dilihat di dokumen-dokumen Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah tidak menolak sifat yang 20. Ada salah satu pertanyaan dari rekan kami, Pak Agus Rianto dari PCM Panda Barat. Satu saat pernah mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Majelis Tarjih. Jawabannya adalah Majelis Tarjih tidak menolak sifat 20, tetapi tidak membatasi sifatnya hanya 20. Jadi Muhammadiyah tidak menolak sifat 20, tetapi tidak membatasi 20. Bahkan sifat, nama dan sifat Allah yang kita kenal itu bahkan ada 99. Bahkan akidah Muhammadiyah itu Asmaul Husna. Itu jawaban dari Majelis Tarjih seperti itu. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini juga pernah dijelaskan oleh Ustadz Yunahar Ilyas tentang masalah ini. Meskipun nanti untuk
nama-namanya ada sedikit berbeda. Misalnya ada yang menyebut rububiyah dengan tauhid mulkiyah, ada istilah-istilah lain di dalam berbagai kajian. Dalam hal ini sama dengan Salafi. Tetapi juga Muhammadiyah tidak menolak sifat 20 meskipun tidak membatasi 20. Ya, jadi tidak membatasi 20. Kemudian apa lagi? Dalam hal amaliyah harian, teman-teman Muhammadiyah itu pada saat selepas sholat zikirnya sir. Teman-teman Salafi juga zikirnya sir. Sementara teman-teman Sufi itu zikirnya jahar. Tentu dalam masalah ini kita harus berlapang dada. Jadi tidak boleh kemudian perbedaan semacam ini menjadikan kita ukhuwahnya, persaudaraannya renggang. Kemudian apa lagi? Setelah adzan di teman-teman Salafi, teman-teman Muhammadiyah itu suasananya hening, berdoa, berzikir. Di teman-teman Sufi itu biasanya ada puji-pujian, ada apa lagi? Ya, dengan berbagai syair-syair. Nah, di sini ada perbedaan. Tapi ingat, jangan sampai perbedaan semacam ini memecah, merenggangkan ukhuwah. Apalagi masih ada? Nah, banyak. Tapi hendaknya tadi di awal sudah kita sampaikan, jangan sampai kita di dalam bersaudara itu mencari perbedaan, tapi carilah persamaan. Kalau pertanyaannya lebih dekat kemana, ya jelas lebih dekat ke Salafi dibandingkan ke Sufi. Meskipun dalam hal ini ketika kita melihat ada perbedaan dengan yang lain, ada persamaan dengan yang lain, itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk membuat kita diadu domba. Dan ingat, Salafinya Muhammadiyah itu tidak sama dengan Salafinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu beda. Nah, karena rujukannya adalah dari Syekh Rashid Ridho. Kemudian siapa lagi? Muhammad Abduh. Nah, meskipun mereka juga ada pengaruh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammadiyah itu juga manhajnya adalah manhaj tarjih. Sementara Salafi, Wahabi itu juga manhajnya manhaj tarjih. Jadi sama-sama pakai tarjih. Bedanya kalau yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berawal dari madhab Hambali. Sementara kalau Muhammadiyah itu tidak berawal dari madhab Hambali. Jadi mana saja pendapatnya yang kuat itu yang diambil. Sementara teman-teman dari Sufi itu tidak pakai tarjih, Bahkan ada salah satu tokohnya itu yang mengatakan bahwa manhaj tarjih itu sesat. Itu salah satu tokoh dari saudara Sufi. Baik. Jadi intinya di sini ada perbedaan, ada persamaan, tapi mereka semua, kita semua masih sama-sama Muslim, kita masih sama-sama sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat kita masih sama. Jangan jadikan sebagai bahan untuk perpecahan. Wallahu a'lam bishawab.